Oke, baiklah. Halo teman-teman sekalian. Hari ini materinya tentang NLP, ada hubungannya sama ethics. Sebenarnya sih, kenapa milih paper ini? Mungkin sedikit background aja. Karena ngambilnya kemarin tuh kan nyari paper apa ya yang mau dibahas, terus nyari aja konferensi terbaru kira-kira apa. Ngecek-ngecek ACL yang paling baru ini NAACL 2024 accepted papersnya. Terus mau nyari papernya apa, cuman mereka kayaknya nggak, karena iya, karena belum conference-nya nggak nemu best paper award-nya, belum ada, jadi akhirnya nyari dari nama-nama yang terkenal. Dan kalau NLP yang biasa saya cari sih Dan Jurafsky itu kan dari Stanford. Terus nemu papernya ini bahasannya, dan memang papernya Jurafsky itu sering menarik sih. Kalau mau cari paper-paper yang relatif lebih ringan dan topiknya menarik, Jurafsky the best lah. Jadi dia bahas tentang counter speech gitu ya, censoring counter speech, dan sistem NLP yang seringnya gagal karena sebenarnya tidak sengaja mensensor counter speech. Jadi harusnya kita mengajarkan sistemnya untuk bisa membedakan eh, antara mana yang counter speech, mana yang bukan gitu ya. Nah, counter speech itu apa? Nah, ini contohnya yang diberikan. Jadi membedakan antara use versus mention. Jadi kalau ini, oh ya, ini trigger warning dulu ya. Jadi ada beberapa kalimat yang nanti mungkin akan sedikit mengganggu. Eh, Intinya kalau di sini contoh yang dia berikan, misalnya hate speech gitu ya. Ada dua jenisnya ya, yang bisa dilihat gitu. Jadi true use-nya sama mention tentang idenya itu sendiri. Kalau misalnya di kalimatnya hate speech-nya dia bilang Jews are born greedy, tapi sebenarnya bisa jadi kalimatnya bentuknya mengandung kata Jews are born greedy, tapi sebetulnya untuk counter speech gitu. Dia bilang bahwa the idea that Jews are born greedy arises from medieval stereotypes gitu. That's the only truth. Jadi um, nah, masalahnya adalah bisa jadi kalimat yang mention ini yang bila sebenarnya berusaha untuk mengcounter stereotipnya, malah dianggap juga sama si sistem NLP-nya yang mengklasifikasi ini sebagai hate speech juga gitu. Demikian. Nah, dua hal yang mereka coba sorot di sini adalah yang pertama hate speech, yang kedua misinformation gitu. Jadi yang misinformation ininya juga sama, ini gene therapy gitu ya. Um, jadi em, vaksin, sebenarnya vaksin yang dianggap sebagai terapi terus mengubah DNA dan nggak bisa kembali lagi. Jadi malah jadi unintended censorship gitu. Jadi karena sistemnya dibuat untuk mendeteksi kalimat-kalimat yang harusnya dimoderasi gitu ya, atau disensor, kemudian ternyata dia sebetulnya bentuknya counter speech tapi mengandung kalimat-kalimat atau frasa-frasa tertentu yang didetek sama modelnya untuk bilang bahwa ini hate speech atau ini misinformation, jadi dia malah disensor gitu. Padahal harusnya eh, ini tuh counter speech gitu. Jadi harusnya ada untuk membantu modelnya mengerti bahwa itu bukan misinformation, itu bukan hate speech gitu. Jadi secara sentimennya sebenarnya bukan seperti yang sebenarnya gitu ya, true use-nya gitu istilahnya. Jadi membedakan use dan mention gitu. Nah, yang menarik dari paper ini dan menurut saya bagus sekali adalah strukturnya. Jadi secara mereka menulis papernya menarik, pola pikirnya runut sekali gitu ya. Walaupun mungkin di perjalanannya nggak semulus itu gitu, tapi akhirnya secara penulisan mereka nulisnya runut gitu. Jadi kan yang pertama adalah tadi idenya bahwa hipotesis pertama bahwa NLP model itu sebenarnya bisa nggak sih membedakan gitu ya, use sama mention kalau kita bicara counter speech gitu kan, pertanyaan yang muncul dari yang awal itu. Kemudian kalaupun ternyata mereka gagal, hipotesis keduanya adalah kegagalannya ini harusnya berdampak ke menemukan masalahnya atau melakukan klasifikasi di downstreamnya, yaitu ketika bilang ini hate speech atau misinformation. Jadi yang pertama tuh nanti bentuknya yang mau dijawab adalah mana use, mana mention. Kemudian kalau dia gagal, berarti dia harusnya berhubungan dengan seberapa berhasil dia dalam menentukan ini hate speech atau bukan gitu ya, atau misinformation atau bukan gitu. Nah, terus hipotesis berikutnya, kalaupun ternyata itu terbukti, berarti harusnya nanti kita punya hipotesisnya bahwa
ini tuh berhubungan dengan identity terms gitu ya, atau target identities, atau bahasa yang lain yang juga biasa dipakai di luar adalah protected attributes gitu. Jadi eh, ya kayak frasa-frasa tertentu atau kata-kata tertentu atau terminologi tertentu yang dipakai untuk identitas gitu, bisa bisa berkaitan dengan agama, dengan ras, dengan suku gitu ya, dengan ya hal yang lain lah gitu intinya. Terus, nah yang terakhir adalah bagaimana usaha mereka untuk memitigasi masalah tersebut gitu. Jadi treatmentnya harusnya seperti apa. Nah, menyusun ini menjadi hipotesis-hipotesis yang bertingkat seperti ini, kemudian menyelesaikan dengan mitigasinya, menurut saya sih poin plus dari papernya gitu ya. Bagus gitu secara strukturnya, jadi gampang sekali untuk diikutin alur ceritanya seperti apa. Nah, dari situ sebenarnya kontribusinya ya sebagai implikasi dari hipotesis tadi gitu. Yang pertama, mereka bikin model untuk klasifikasi use versus mention, kemudian downstream hate speech-nya gitu ya. Jadi hubungannya nanti dari use mention itu sama downstream hate speech-nya. Terus mereka menganalisis kesalahannya di mana gitu ya, failure analysisnya sama mitigasinya gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi hal tersebut. Nah, oh ya, poin lain yang juga menarik dari paper ini adalah dia juga bukan sekedar masukin paper-paper yang berurusan dengan NLP-nya, tapi juga secara filosofi bahasanya gitu. Jadi ilmu kebahasaannya juga dia masukin referensi-referensi yang berkaitan dengan ilmu kebahasaan. Ini contohnya dia masukin token T gitu ya di dalam kalimat S gitu. T dianggap sebagai properti dari token eh, T merujuk ke properti dari token T, maka T itu adalah mention gitu. Jadi apa yang didefinisikan sebagai mention sendiri ada definisi formalnya. Kemudian di bagian awal-awal papernya gitu di introduction dia juga ngasih paper-paper bahasa yang goes like way before 1950 gitu. Jadi ada paper tahun 1930-an kalau nggak salah. Yang urusannya juga itu tadi gitu membedakan antara use mention gitu. Kemudian ide uh, membedakan keduanya gitu ya. Jadi secara referensi juga menarik gitu karena biasanya kan kalau paper-paper NLP cuma bahasannya teknik NLP-nya aja. Kalau ini dia kasih ilmu kebahasaannya sendiri sebenarnya seperti apa. Nah, dataset yang dipakai mereka pakai yang readily available gitu ya. Jadi ada dua ini dari Chung et al sama Phantom et al tentang knowledge grounded hate countering sama multi target counter narratives. Terus ditambahin counter speech gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kalau hate speech gitu ya atau misalnya misinformation itu kan datasetnya normally gampang didapatkan. Cuman counter speech-nya mungkin nggak semudah itu didapatkan gitu atau misalnya ya sebenarnya bisa dibikin aja karena kan pada dasarnya mentionnya itu ya poin pentingnya itu sih mentionnya jadi mereka nambahin counter speech statementnya dari dataset yang udah ada ditulis sama human experts terus hasilnya nah yang mereka coba sebenarnya adalah beberapa model untuk yang tahapan pertama tadi ya hipotesis pertamanya use mention classification mereka pakai ini tiga alternatif model GPT ini, GPT 3.5 Instruct, terus yang turbo sama GPT-4. Terus metrik yang dipakai adalah false positive rate, false negative rate, sama average-nya dari dua-duanya. Idenya di sini sebenarnya false positive rate-nya bilang bahwa kalau sebenarnya jadi label positifnya adalah mention. Iya, jadi kalau kalau misalnya dia gagal use. Positifnya adalah use, negatifnya adalah mention. Sehingga false positive rate artinya kalau sebenarnya dia dianggap sebagai use, artinya dia beneran kalimat yang hubungannya dengan hate speech-nya atau dengan misinformation-nya. Tapi sebenarnya dia adalah mention gitu, bentuknya counter speech aslinya, bukan bukan eh, bukan mention-nya gitu. Ya. Dan di sini dia pakainya zero shot prompting aja di tahapan ini. Terus hasilnya menunjukkan bahwa model yang paling bagus dari sisi average error rate-nya gitu ya kalau average false positive dan false negative rate-nya ternyata hasil false positive rate-nya tetap besar gitu. Jadi bisa 20% gitu masih. Nah, ini yang bawah juga sama ya, misinformation 23%, ini 34%. Kalau dilihat yang menarik sebenarnya juga si GPT 3.5 Turbo ini hasilnya malah kebalikannya gitu. False positive rate-nya rendah tapi false negative rate-nya
malah tinggi gitu. Jadi kayaknya cuma masalah thresholding dari si modelnya aja sih gitu. Bukan not necessarily tentang eh, cara bekerjanya berbeda. Cara bekerjanya berbeda tapi lebih ke ya itu gitu seberapa seberapa toleransinya atau seberapa thresholdnya inherently gitu under the hood dipakai sehingga eh, mempengaruhi ke FPR dan FNR-nya gitu. Iya Pak, Randy silakan. Ini tuh pakai yang ini bukan ya, yang si filter-filter itu. Jadi kalau ke filter berarti masuknya positif atau use gitu. Kalau misalnya nggak ke filter, berarti masuknya mention. Gitu nggak? Filternya gimana tuh Pak maksudnya? Yang kalau nggak salah tuh, kalau misalnya gue bilang kayak bagaimana cara membunuh terus dia balikin kayak, oh ini nggak boleh gitu. Yang itu loh, yang apa sih namanya tuh aku lupa. Ya filter sih, kalau nggak salah ya. Jadi dia punya model sendiri buat ngedeteksi hal-hal yang negatif gitu Oh, loh, Wi. enggak. Kalau kalau yang ini sih mereka develop prompt-nya aja sendiri gitu. Terus kemudian cuman kasih label A atau B sebenarnya. Jadi dia definisikan Oh alah. A itu adalah use, B itu adalah mention, diberikan kalimatnya apa, kemudian zero shot, ini jawab hasilnya A atau B. Oke, oke, oke. Sama Oke, mereka oke. juga di limit untuk max tokennya, output output max token outputnya cuma satu. Jadi pasti Cuma keluarannya cuma A satu. atau B gitu. Oke. Eh, Berarti kalau philosophically speaking, Rom mereka berhasil meloloskan semua ya. Karena mereka dapat hasilnya semua. iya, that's a good point. Iya, iya berarti iya, iya. Mereka Ya, nggak bahas silakan itu sih di dilanjutkan. papernya. Iya, tapi poin menarik. Dia nggak ngebahas tentang filter itu sih kayaknya. Cuman ya itu dia mau mengklasifikasi. Mungkin karena tujuan promnya untuk klasifikasi itu gitu ya. Jadi kayaknya bisa bypass masalahnya yang tadi. Tapi menarik poinnya. Ya, but anyway, itu untuk hate speech dan misinformation. Ini use versus mention gitu ya untuk klasifikasinya. Jadi cuma binary classification, kemudian dibedakan berdasarkan subtasknya apa. Nah, yang berikutnya kemudian mereka lakukan adalah mencoba ke downstream tasknya gitu. Jadi hate speech sama misinformation detection-nya. Nah, kalau ini kan sebenarnya alternatif modelnya lebih banyak. Kan biasanya orang emang udah bikin modelnya untuk hate speech detection gitu atau misalnya misinformation detection gitu. Jadi mereka bikin modelnya pakai model yang udah ada banyak. Em, termasuk model yang tadi mereka cobain gitu. Jadi ada di sini misalnya Roberta Hate Speech, Roberta Fake News gitu, Toxigen Hate Bird gitu. Jadi model yang lebih kecil tapi yang memang specifically train untuk klasifikasi dengan dataset yang ada gitu. Di sini juga dilihat average error rate-nya, well GPT-4 masih lebih bagus gitu ya dibandingkan yang lain. Ini juga sama sifatnya klasifikasi gitu ya. Dia buatnya model klasifikasi itu kayak yang sebelumnya A, B gitu. Terus ya GPT-4 lebih baik false positive rate-nya, false negative rate-nya masih tinggi kalau yang di hate speech, di yang misinformation sedikit lebih baik gitu ya. Ya, cuman secara apa ada, ada errornya di false positive rate-nya masih masih substansial dia bilang gitu karena masih masih 8% masih 10% itu pun kalau yang makin kecil kalau yang lebih kecil. Model-model yang lain malah 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 lebih jelek. Ini Roberta fake news-nya gimana sih dia 97% gitu false positive rate-nya gitu. Jadi modelnya sendiri fake news kayaknya. Malah malah jelek modelnya untuk fake news. Um, but anyway ya intinya gitu. Jadi model-modelnya secara umum masih false positive rate-nya masih gede. Untuk yang LLM juga masih masih cukup signifikan gitu ya. Dia bilang masih 8% masih 10% gitu false positive rate-nya. Nah, yang kemudian mereka lakukan seperti yang tadi di hipotesis sebelumnya adalah apakah dua hal ini berhubungan gitu. Nah, kemudian mereka melakukan uji statistiknya tambahannya gitu. Jadi use mentionnya benar atau salah gitu. Kemudian ini ya ini tidak benar gitu. Use mentionnya tidak benar atau use mentionnya benar itu berapa persen dia bilang dan dia lihat bahwa kalau ternyata use mentionnya tidak benar maka presentasinya jadi lebih besar untuk dia salah di downstreamnya gitu ya. Ini error propagationnya gitu. Kalau use mentionnya benar, maka dia lebih kecil harusnya. Nah, terus dia uji pakai chi-square test gitu.
Jadi iya sekali lagi gitu, maksudnya secara secara tekniknya sih nggak canggih-canggih amat, tapi tepat guna sih, kalau menurut saya gitu. Jadi yang menarik di situ gitu. Mereka bertahap, kemudian dicoba tes statistiknya dan hasilnya semua p-value-nya kecil gitu ya. Jadi statistically signifikan semua. Bahwa memang kalau ternyata salah di mendefinisikan mana use mana mention, maka nah, hasilnya adalah di downstream tasknya dia juga akan lebih jelek gitu hasilnya. Jadi perbedaannya signifikan gitu. Terus ya dia ngasih statistics for hate speech and misinformation separately are listed in the appendix gitu. Jadi ini udah di summarize gitu ya. Sisanya ada di appendix dia masukin. Tapi ya itu intinya mereka bisa menemukan uh, correctness-nya gitu. Ini udah stratified juga angkanya. Nah, terus poin hipotesisnya tadi yang ketiga terkait dengan isunya di mana gitu ya. Mereka mencoba analisis isunya. Ternyata memang isunya tidak rata gitu. Masalahnya dengan false positive rate di hate speech classification-nya gitu. Eh, jadi hate speech classification-nya, false positive rate-nya masih lebih banyak di kategori-kategori tertentu, misalnya di Jewish gitu ya, kemudian people of color, jadi Muslim juga masuk ke situ, ada LGBT, disabled women, other migrants gitu. Jadi ini beberapa kategorinya, terus ya mereka menunjukkan bahwa hasilnya nggak rata gitu. Ya, ada identitas tertentu yang lebih terkait dengan hate speech. Dan modelnya masih menganggap itu sebagai hate speech gitu ya. Ini tuh kan ini juga poin yang menarik sebenarnya karena ya nggak tahu apakah ini terkait sama modelnya, apakah dia didesain seperti itu atau enggak. Tapi false positive rate ini juga kalau kemarin sempat ngelihat berita kan berapa kali tuh sempat ada yang membandingkan gitu ya. Eh, Intinya Muslims, Christians gitu, Jewish gitu. Selalu modelnya mensensor kalau misalnya mentioning Jewish gitu. Jadi kemudian orang bertanya ini kenapa cuma Jewish doang yang disensor gitu. Kesannya apa hate speech semua kalau ke Jewish padahal kalau ke yang lain modelnya masih bisa bekerja gitu. Jadi kalau yang Randy bilang tadi filtering gitu ya, yang filteringnya kayaknya berlaku cuma kalau Jewish doang gitu. Kalau yang lain nggak difilter. Kalau dari temuan mereka kelihatannya malah banyak memang ada false positive rate yang lebih tinggi di Jewish gitu. Jadi ada mungkin ada extra filteringnya kalau di Jewish somehow. Ini Um, klasifikasi target identity-nya kok beda-beda ya. nah, gimana Ada maksudnya Pak? ada yang agama, terus ada yang seks. Oh iya iya. Ba- kalau kalau itunya sih emang emang normalnya gitu Pak. Jadi biasanya itu tadi yang saya sempat sebut di awal ada istilahnya protected attributes. Terus protected attributes itu terdiri dari beberapa kategori memang. Jadi ada yang memang kalau di sini kayaknya mereka entitasnya saya nggak tahu ya mereka entitasnya milihnya ini berdasarkan apa gitu. Tapi biasanya ada ada kategori umumnya gitu memang. Ya kayak yang tadi tadi bilang gitu, ada yang agama, ada yang apa sexual orientation gitu. Ada Ini, disability, ada apa gitu. ini masing-masing mutually eksklusif atau Nah, enggak? kalau di Misalnya people of color gitu. eh, Ya sebenarnya misalnya Anda Pak, cuman bisa masuk dua nggak sih people of iya iya color iya sama Muslim? iya iya. Sebenarnya sebenarnya bisa, cuman kayaknya kalau dari sisi kalimatnya atau tokennya gitu ya, di asosiasinya hanya satu aja gitu. Jadi kan kalau kalau secara personalnya gitu ya, misalnya saya masuknya people of color terus sama Muslim juga gitu, migrants juga gitu misalnya. Tapi kan di kalau di hate speech-nya atau sentence yang diberikan biasanya spesifik nyebut ke tertentu gitu misalnya. Kayak tadi gitu misalnya dia kasih contohnya Jewish are greedy gitu dia bilang. Itu kan spesifik dia nyebutnya Jewish gitu atau misalnya people of color atau black people misalnya gitu. Spesifik ke situ gitu. Jadi kalau migrants ya dibilang these immigrants are apa gitu misalnya. Artinya kan dia spesifik nyebutnya migrants gitu. Walaupun si migrants ini juga mungkin perwakilan dari etnis tertentu atau ras tertentu misalnya gitu. Tapi di given kalimatnya biasanya mereka udah punya kategorinya lebih spesifik sehingga apa mutual eksklusif lah gitu.
in reality memang tidak mutually eksklusif, tapi um, given sentence-nya, given token-nya, kategorinya bisa mutually eksklusif gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, ada multiple target identity dimension dalam Satu ya kalimat gitu ya. satu kali, gue benci ini. Wah udahlah, udah nggak kontrol misalnya. Contoh hari contoh biar jelas. Gak mau. Ini direkam. Direkam, direkam dipotong asik. Aduh, jangan lah. Ya nggak tahu sih. Tapi itu poin menarik. Mungkin ada kali ya di papernya. Nanti coba kita lihat. Tapi kayaknya nggak spesifik dibahas sih. Mungkin di datasetnya mereka kalau kalau ngebaca paper tentang datasetnya mungkin dijelasin sih. Kalau ada yang kayak gitu tentang multiple target identities-nya. Tapi Soalnya kayaknya ya walaupun biasanya tentang satu topik sih memang. Tapi ya ada juga harusnya kalimat yang ya gue nggak suka sama imigran sekian, terus ternyata nyambung ke people of color. Ini banyak yang imigran dalam satu, ya bukan satu kalimat sih, tapi satu apa ya namanya, satu satu paragraf. paragraf. Ya. Iya, bisa jadi. Tapi mungkin ya nggak tahu sih. Dugaan saya karena ini bentuknya udah publicly available dataset, udah di split gitu Pak. Jadi dipermudah masalahnya, disederhanakan gitu masalahnya, dibikin per kalimat. Tapi nanti mungkin perlu dicek juga apakah ada isu multiple target identities atau enggak. Good point, nanti kita coba cek. Dong. Iya, silakan. Biasanya yang si target identity ini tuh beneran kayak word-nya exact gitu atau sinonim-sinonim juga masuk. Soalnya kan kayak disabled kan ada tuh yang kayak ya dari depannya FAG gitu kan. Yang gitu-gitu loh. Itu tuh ke detect juga apa cuman ya ini aja gitu. Kalau kita bicara secara umum, istilah, iya kalau slang gitu biasa atau sinonimnya gitu ya, kadang biasanya dimasukin juga sih. Cuman only to some extent gitu. Artinya kan nggak bisa semua semua variasinya dimasukin ya. Pasti terbatas juga. Em, Cuman fokusnya di dataset yang dipakai apakah sana nggak tahu juga, saya nggak tahu, harus harus baca paper datasetnya sih. Ya soalnya kan kayaknya kalau misalnya tweet tweet head speech gitu kan mereka justru yang slang-slang gitu kan kayak Ya. kayak lebih kadang-kadang nggak literasinya tuh lebih rendah gitu. Jadi Hmm. yang kata-kata yang lain gitu. Ya Ya. penasaran. Oke. Ya. Menarik. Jadi trigger warning banget ini sebenarnya materinya. Kalau misalnya kayak gitu, mungkin justru bisa menjelaskan kenapa false positif atau false negatifnya ada yang tinggi kalau model yang sebelum-sebelumnya. Iya, oh iya, terkait itu juga sebenarnya ada isu ini, sebenarnya ada paper lain juga yang mau coba membahas ini, tapi ya nggak di sini spesifik. Em, Tadi hubungan mentionnya apa, use dan mentionnya, bahkan kalau kita bicara use dan mention, bisa jadi use juga hitungannya bukan hate speech gitu, walaupun dia use gitu. Misalnya dia bilang bahwa I love uh, I love the neighborhood, the black people are nice here gitu misalnya. Kalau modelnya jelek, itu kan dia ngelihat black sebagai protected attribute gitu atau target identity-nya. Kemudian hanya karena ngelihat itu, kemudian dia mengklasifikasikan ini sebagai hate speech gitu. Ada model yang kayak gitu gitu. Dan ada penelitian yang mencoba menganalisis bahwa ternyata model-model yang menggunakan target identity, so long as they mention di target identity, maka langsung dianggap sebagai hate speech gitu. Jadi uh, ada layernya sebenarnya gitu, bukan cuma use dan mention, tapi bahkan use pun tergantung, bisa dilihat apa sentimennya positif atau negatif gitu. Dan beberapa model jadi sangat tergantung kalau misalnya di analisis ininya ya, ada yang coba misalnya pakai sharp gitu ya, terus ngelihat dengan mention identity tertentu aja
korelasinya jadi lebih tinggi dengan kemungkinan dia eh, melakukan kesalahan gitu, dan mengkategorikan ini sebagai hate speech gitu. Eh, Nah, false negatifnya dibahas juga nggak. Kalau false negatif, harmful tapi dilolosinnya masih besar, artinya memang modelnya nggak bagus buat case tersebut, nggak dibikin konservatif buat Jewish misalnya. Nah, somehow kalau yang ini mereka fokusnya di false positive rate-nya kebanyakan. Di dekat-dekat di akhir di diskusinya mereka ngejelasin sih gitu, isunya juga tentang false negatif, tapi fokus utamanya lebih ke false positifnya sih kayaknya. Kalau kalau dari membacanya sejauh ini. Ini kayak ini misalnya kan dia bilang ini mitigasi sih, tapi intinya ya fokusnya ke false positif dan uh, mungkin true positive rate-nya gitu. Jadi metrik utamanya walaupun mereka juga sediakan berapa kali average, tapi yang mereka lebih fokuskan ke false positive rate-nya sih yang mereka mau buktikan gitu. Tapi ya it's a good point. Harusnya karena mungkin karena asumsinya bahwa model-model ini sudah meminimalkan false negative rate-nya. Karena kan tujuannya filtering ya. Jadi false negative rate-nya kalau bisa udah ditekan sekali gitu. Nah, cuman masalahnya apakah it comes with the expense of having more false positive rate gitu, higher false positive rate gitu. Tadi bedanya use sama mention apa lagi? Kalau use itu dia ini kasih contohnya aja deh. Kasih lihat. Nih. Jadi use yang di atas, ya. Jadi dia langsung kalimatnya di sini contohnya dia kasih Jews are born greedy. Mention to challenge-nya dia bilang bahwa the idea that Jews are born greedy. Ini spesifik ya kalimatnya, dia bilang bahwa Jews are born greedy. Sama kayak yang di atas, tapi dia menjelaskan itu sebagai counter speech gitu. Sebenarnya itu stereotip aja gitu. Sama kayak yang di misinformation di bawahnya tentang gene therapy gitu. Padahal gene therapy is inaccurate dia bilang gitu. Jadi kalau di sini kalimatnya spesifik bisa diterjemah. Kalau dipotong-potong, iya kayak tadi kita bahas itu ya. Kalau dipotong-potong sebenarnya kalimatnya mungkin bisa kelihatan ini sebagai hate speech. Dan secara model mungkin ini bahkan udah di atas target identity ya gitu. Dia udah ngelihat sebagai kalimatnya dia punya sentimen tertentu, tapi overall kalimatnya ternyata ini adalah challenge gitu, apa counter speech gitu istilahnya. Oke. Gitu. Alright. Nah, poin yang terakhir adalah mitigasi. Jadi di mitigasinya yang mereka targetkan itu adalah mereka nyobain ada 3 yang dicobain. Pertama view shot, karena tadi yang di awal kan mereka cobain zero shot ya. Jadi kalau misalnya pakai view shot dikasih contohnya kira-kira akan lebih baik atau enggak. Yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi ini mereka cuma nambahin modifikasi prompt-nya aja gitu ya, supaya bisa membantu mengurangi false positive rate-nya. Yang terakhir adalah pakai chain of thought sama mitigation. Chain of thought-nya cuma terakhir dia bilang bahwa think step by step. Udah gitu doang gitu. Agak males memang, tapi ya mau gimana gitu. Dan ternyata chain of thought dan mitigation hasilnya paling bagus gitu ya, false positive rate-nya berkurang. Nah, tapi di sini baru mereka mulai perhatiin lagi false negative rate-nya. Atau dalam kasus ini mereka lihat dari true positive rate-nya gitu ya, dari komplemennya. Biasanya kalau kita memperbaiki false positive rate, karena ini kan kayak timbangan gitu ya, true positive rate-nya itu turun gitu. Dan ternyata memang turun kalau di sini dilihat true positive rate-nya gitu. Jadi 80% ke 77%. Tapi idenya adalah sebisa mungkin false positive rate-nya juga ditekan, cuman true positive rate-nya ditahan supaya bisa tetap sama nilainya kurang lebih. Nah, dia ngasih deltanya di sini. Deltanya itu pakai per rate gitu ya. Jadi bukan absolut tapi relatif change-nya. Yang sebenarnya kalau di sini ini saya baru ngeh juga, kayaknya agak curang dalam artian kalau angkanya kecil gini, maka deltanya kelihatannya jadi lebih besar. Tidak proporsional gitu. Sementara kalau angka aslinya udah besar, maka perubahannya sedikit itu jadi secara deltanya juga jadi kecil karena dia pakainya relative change bukan absolute change. Persentase tapi emang agak tricky sih interpretasinya. Berarti ya maksudnya gini, kalau misalnya 8 ke sama-sama misalnya ini 8 ke 5 gitu kan, absolutnya 3%, atau misalnya ini
itu 80 ke 77 sama-sama 3% gitu. Tapi kelihatannya ini 40% perubahan relatifnya, ini cuma 3% perubahan relatifnya gitu. Jadi ya kira-kira begitu isunya kalau pakai relatif deltanya. Cuman fokusnya bisa ke ini sih, dilihat yang apa, usaha mitigasinya lah intinya, bahwa false positive rate-nya bisa ditekan dan true positive rate-nya bisa dijaga supaya tetap tinggi gitu. Dan ini di misinformation juga cukup berhasil gitu ya. Ditekannya sampai jadi 4% false positive rate-nya gitu. Nah contohnya apa yang mereka lakukan ini, gambarannya untuk view shot-nya ini udah dimodifikasi untuk yang plus view shot ya. Jadi kalau bayangin yang zero shot-nya ya bayangin aja ini contohnya nggak ada gitu. Ini misalnya teksnya apa, kategorinya apa, teksnya apa, kategorinya apa, teksnya apa, kategorinya apa gitu. Hateful, not hateful, hateful, not hateful. Terus ini diberikan teksnya, kategorinya. Ini mitigationnya. Di mitigationnya dia bilang classify the following, terus hateful is when Nah, poin utamanya sebenarnya yang ini nih, hateful is when hateful language is actively used gitu ya. Di hateful is when hateful language is actively used and not referred to gitu. Jadi mitigationnya ya sesederhana menjelaskan bahwa ada definisi use, ada definisi mention gitu. When language and arguments related to hate are just mentioned, maka it's not hateful when debunking gitu. Jadi udah gitu doang gitu. Nah yang terakhir yang tambahin apa chain of thought-nya cuma dia bilang think by step, udah gitu doang. Jadi tapi ternyata kalimat itu sederhana itu juga bisa memperbaiki results-nya sih. Begitu kira-kira. Ada hasil lengkapnya sebenarnya dia masukin di mana, di appendix-nya ada banyak gitu, tapi hasil utamanya seperti yang tadi udah ditunjukin sih, table-table di main results-nya. Begitu kurang lebih untuk hari ini. Singkat saja, tidak terlalu banyak poin-poinnya, semoga menarik. Ada pertanyaan lagi? Sudah, tidak ada? Aman-aman dariku. Baiklah, kalau begitu untuk ini dicukupkan dulu. Terima kasih semuanya.